Jadi Projo biar menjemput takdir sejarahnya sendiri. Oke, tapi kalau uangnya dari judi online? Ini pasti enggak dong. Orang kita ini, gini, saya aja sebagai Menkominfo paling agresif memberantas judi online. Sampai dapat penghargaan? Sampai dapat penghargaan. Bukan. Terus juga. Iya Pak, ya, dapat oke lah, terima penghargaan. kasih. Iya. Sampai semua diapresiasi lah. Iya. Projo sendiri sudah bersikap. Bahkan kita ngeluarin maklumat Projo anti judi online. Kurang apa coba? Sekarang bisa saya bertanya. Balik lagi deh. Ya partai-partai harus ngomong dong. Yuk anti judi online. Nantangin partai-partai. Iya dong. Kalau kita mau ini baik, semua partai declare dong. Pak Kapolri udah mengatakan. Nah, Pak Kapolri udah tegas. Kalau saya terlibat, menerima uang, saya siap mundur. Artinya sudah bersikap. Begitu. Bapak juga berani ngomong gitu? Oh, berani dong. Kalau Bapak terlibat, ya saya mundurkan diri jadi menteri. Penjara? Ya enggak, mundurkan. Dari UGM yang mengatakan soal bisnis. Kalau bisnis ilegal itu cenderung dibackingi oleh aparat hukum yang punya hukum. Ya gitu ya. Pasti aparat hukum. Ya, kalau dia bicara mengenai soal, mohon maaf ya, tentara dan polisi. Tentara biasanya membackingi yang legal. Karena kan dia pegang hukum nih, ilegal. Itu penelitian dosen UGM. Itu satu. Yang kedua, kita jangan pura-pura kaget. Yang namanya kegiatan-kegiatan ilegal itu dan terbuka bagi masyarakat, sifatnya masif, nggak mungkin nggak ada backingnya. Itu udah pasti. One thing for sure, sudah pasti ada backingnya. Karena kalau dia tidak ada backingnya, maka suatu kegiatan yang masif seperti itu mudah sekali ditelusuri dan kemudian dihentikan. Nah kalau kita lihat lagi ya. News ini soal political will saja. Ada nggak keinginan atau political will untuk memberantas perjudian ini? Terutama judi online. Nah kalau tidak ada political will susah ya. Kalau kita bicara mengenai misalnya upaya penegak hukum untuk menghapus judi online ini sederhana. Apakah bandar-bandar besar ini tidak di backup oleh kekuasaan? Kalau yang membackupnya adalah kekuasaan puncak, ya nggak ada gunanya. Makanya kita harus lihat, ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden, apakah Pak Prabowo itu ada keterkaitan dengan judi online atau tidak. Misalnya katakanlah judol ini ternyata salah satu backing dia selama Pilpres ya, fundraising. Berat memang. Kalau tidak maka ke bawah lagi Kapolri. Ditanyakan kepada Kapolri apakah dia membackingi judi online atau tidak. Apakah dia clear dari judi online. Kalau dia clear paling tidak ada 2 pejabat yang bisa diandalkan untuk memberantas judol. Baru ke bawah lagi Kabar Reskrim misalnya. Ke bawah lagi direktur. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat hal-hal seperti ini sebenarnya kan lebih pada apakah ada political will atau tidak. Kalau ada political will mudah sekali menghapuskan kegiatan semacam judi online tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya iseng-iseng ya, saya mau ambil soal Budi Guru. Bapak Budi ya. Bapak Budi Ari Setiadi, calon ketua umum Projo, Partai Pro Jokowi, tetapi diduga terlibat dengan jaringan judi online. Paling tidak pegawai kementeriannya
itu yang kemudian terlibat dalam hal seperti itu. Budi Ari pula yang mengatakan kalau calon yang di endorse Jokowi kalah nanti bisa masuk penjara, katanya begitu. Kita tidak tahu dalam konteks apa dia ngomong begitu. Tapi ini menarik ya. Budi Ari diduga akan seret anggota DPR RI dan wakil menteri diduga terkait 5 bandar judi daring, diduganya 2 kali ya. Jadi gempar Budi Ari akan seret anggota DPR dan Wamen terkait 5 bandar judol. Seret aja bro ya. Jadi kalau memang mau diseret, seret aja ya. Coba kita baca dari porosjakarta.com. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi berkali-kali mengeluarkan pernyataan tegas terkait pengendali judi daring oleh 5 bandar ya. 5 bandar dari 5 perusahaan yang diizinkan tercatat pengurus PT PSG ada seorang staf ahli dan anak wakil menteri di kabinet Prabowo. Pernyataan ini berkaitan dengan kasus yang mencuat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2019 yang meloloskan PT Gateway Guna Selaras sebagai pengelola permainan taruhan. Budi Ari mengungkapkan bahwa terdapat 5 bandar besar yang mengendalikan judi online di tanah air. Ada diduga terkait perusahaan yang diloloskan melalui putusan PN Jakarta Utara tersebut. Kelima perusahaan yang mendapatkan nomor induk berusaha NIB dan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI adalah PT Gateway Guna Selaras, PT Patron Aptika Utama, PT Value Cipta Gemilang, PT Proteksi Dunia Emas, PT Protokol Sasana Janawi. Ya. Kemudian dalam sebuah diskusi yang videonya menjadi viral di media sosial, Budi Ari menjelaskan bahwa judi daring di Indonesia telah diketahui luas oleh masyarakat. Saat ditanya oleh pembawa acara apakah keberadaan para bandar ini benar adanya, Budi Ari menjawab semua sudah tahu. Ia juga menyebut bahwa hanya 5 orang yang mengendalikan seluruh operasi judi online di Indonesia. Di Indonesia ini cuma 5 orang, semua orang tahu. Saya sudah bilang berhentilah, kasihan rakyatnya, ujar Budi. Loh. Ketika ditanya mengapa kelima orang tersebut belum ditindak, Budi Ari menjelaskan bahwa tugas penegakan hukum berada di luar kewenangan Kementerian Kominfo. Walah, kan dia bisa laporkan. Itu tanyakan kepada penegak hukum, kami hanya bertugas mencegah bukan menegakkan hukum, tegasnya. Why? Sklero. Sementara itu, akhir pekan lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Korps Bayangkara untuk mengusut tuntas keberadaan 4 bandar besar yang telah terdeteksi. Jadi sobat era sekalian, ini logika yang sontoloyo dan aneh, ya kan? Fungsi penegakan hukum bukan mereka lah. Kenapa harus dikaitkan dengan fungsi penegakan hukum? Kalau dia ya, misalnya ya sobat era sekalian, kalau orang tersebut misalnya melakukan sebuah kegiatan ilegal, maka ada kewajiban warga negara, apalagi kejahatan, maka ada kewajiban warga negara untuk mengadukannya kepada penegak hukum. Nah, apalagi ini institusi negara, kan gampang. Lalu ada kewenangan di situ. Apa kewenangannya? Kewenangan yang terkait dengan misalnya situs, ya. Jadi situs itu bisa diblokir oleh Kementerian Kominfo. Kan selesai kalau memang katanya cuma 5 orang saja. Ini agak aneh logikanya ya. Jadi tugas penegakan hukum memang bukan Kominfo, tapi kan Kominfo waktu itu ya bisa menutup situsnya yang diduga untuk perjudian. Lalu tindakan itulah yang kemudian dilaporkan ke polisi karena terkait dengan kejahatan, kan begitu. Kalau yang bersangkutan tidak suka dengan Kominfo, silahkan ajukan gugatan PT-UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena ini tidak bisa dibawa ke gugatan perdata karena ini adalah kebijakan pemerintah. Begitu dong cara bernegara. Kok bernegara tiba-tiba menghindar dari kewajiban. Seorang warga negara saja tidak boleh menghindar dari kewajiban untuk melaporkan kalau terjadi sebuah kejahatan, termasuk adanya misalnya judi online seperti ini yang pastinya reguler.
Ini kan bukan kejahatan satu kali. Kalau kejahatan satu kali itu adalah orang merampok, jeger, lari. Kalaupun kita mau mengadukannya ya nggak jelas siapa yang mau diadukan. Tapi kalau ini reguler seperti ini, katanya sudah tahu siapa bandarnya ya. Ya ini kan mestinya lebih mudah lagi untuk mengadukannya karena fakta dan bukti-buktinya itu lebih bisa didapatkan ya kan. Tidak suddenly dia kabur begitu saja. Jadi sangat aneh menurut saya Sobat Era sekalian. Kalau kemudian beralasan bukan kewenangan dia. Ini menurut saya alasan yang dibuat-buat ya dalam konteks ini. Masa alasannya cuma begitu doang ya. Begitu Sobat Era sekalian. Jadi kalau saya lihat ya seperti yang saya katakan juga di acara iNews. Ini soal political will saja. Ada nggak keinginan atau political will untuk memberantas perjudian ini? Terutama judi online. Nah kalau tidak ada political will susah ya. Kalau kita bicara mengenai misalnya upaya penegak hukum untuk menghapus judi online ini sederhana. Apakah bandar-bandar besar ini tidak di backup oleh kekuasaan? Kalau yang membackupnya adalah kekuasaan puncak ya nggak ada gunanya. Makanya kita harus lihat ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden, apakah Pak Prabowo itu ada keterkaitan dengan judi online atau tidak. Misalnya katakanlah judol ini ternyata salah satu backing dia selama Pilpres ya, fundraising. Berat memang. Kalau tidak maka ke bawah lagi Kapolri. Ditanyakan kepada Kapolri apakah dia membackingi judi online atau tidak. Apakah dia clear dari judi online. Kalau dia clear paling tidak ada 2 pejabat yang bisa diandalkan untuk memberantas judol. Baru ke bawah lagi Kabar Reskrim misalnya. Ke bawah lagi direktur. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita melihat hal-hal seperti ini sebenarnya kan lebih pada apakah ada political will atau tidak. Kalau ada political will mudah sekali menghapuskan kegiatan semacam judi online tersebut ya. Tapi kalau tidak punya political will ya agak susah memang. Ya, it is about a political will. Dan apakah ada pembackingan dari atasan? Itu soalnya. Kalau tidak ada political will, di backing oleh atasan, berat lah, ya kan? Oke. Tolong spill namanya Bang Refli. Ya saya pun tidak tahu namanya siapa aja. Karena yang jelas 5 katanya. Ya 5 itu siapa aja saya juga nggak ngerti ya. Kemudian Bung RH update kasus Tom Dong. Ya kasusnya kan lagi pra-peradilan sekarang ya. Nanti kita lihatlah beberapa update kita ya. Ada juga beberapa updatean sebenarnya ya. Buktikan Pak Budi Ari itu baru benar. Bung Refli pilih siapa nih di DKI? Masih belum saya putuskan. Kemarin nonton Budi Ari di Close the Door. Luar biasa, nggak ada malu-malunya. Lihat wajahnya terutama gigi sama seperti Fufu Fafa itu indikasi pecandu narkoboy. Makanya blunder, konslet pola pikirnya. I don't know exactly ya. Saya nggak tahu ya. Karimun nyimak Bang, THL atau TW Bang Refli. Ini saya nggak ngerti nih ya. THL itu siapa? Kalau TW ya kita tahu, tapi THL siapa saya nggak ngerti. Padang hadir Bang Refli ya. Prabowo macan omon-omon kalau komitmen sikat Mr. T sudah selesai, jangan berantas daun doang, akar enggak. Harus ditegakkan kepada siapapun baik pejabat rakyat maupun aparat. Saudi hadir, kapan Indonesia bisa bebas dari korupsi biar Indonesia maju seperti negara-negara tetangga? Ya kalau presidennya tidak ada kasus-kasus yang bisa membelenggunya kan begitu. Atau misalnya katakanlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilunya yang terkait. Kalau terkait ya susah lah ya. Sekarang yang banyak ditangkap pemain judol Bang. Tapi anehnya bandar besarnya nggak ditangkap. Situs judol juga masih banyak yang belum diblokir. Hancur sudah Indonesia ini. Judol aja sudah jadi penghasilan pejabat. Judol itu aktivitas menyimpang sama seperti pemakai pecandu narkoboy. Mana ada bansos untuk pelaku kejahatan. Kalau kepalanya udah dicekal, anggota badan sampai ekornya akan keluar dengan sendirinya dari lubang persembunyian. Ya ini masalahnya nggak akan berani nyekalnya gitu ya.
Apakah Prabowo tersandra? I don't know exactly, jangan tanya saya. Apakah dia tersandra atau tidak ya. Saya berharap dia tidak tersandra, tapi kalau dia tersandra ya sudah, nggak ada harapan lah. Maka satu bidang tidak ada harapan dan pada masa pemerintahan Prabowo, yaitu pemberantasan judol. Nanti kita lihat lagi di mana lagi dia tersandra. Apakah dia illegal mining misalnya. Pertambangan ilegal dia tersandra. Kalau tersandra juga tidak ada harapan bagi Indonesia. Makanya cari pemimpin yang tidak punya vested interest. Pemimpin yang tidak punya lini bisnis. Ya, tapi kalau dia tidak punya lini bisnis nggak bisa juga jadi pemimpin. Anies Baswedan misalnya susah kan jadi pemimpin, tak ada pitinya ya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita main tipis-tipis saja. Nanti kita akan perkaya lagi ya informasi-informasi yang terkait judi online. Yang penting jangan dilupakan dulu lah. Ada banyak masalah yang tidak boleh kita lupakan. Judi online. Ya kan? Nggak boleh kita lupakan soal judi online. Soal apa lagi yang nggak boleh kita lupakan? Soal fufu fafa. Soal apa lagi yang tidak bisa kita lupakan, yang tidak boleh kita lupakan? Soal Zarub Rikar, ya kan? Soal Tom Lembong, tapi Tom Lembong kan maksudnya dalam aras untuk membela kalau dia memang tidak salah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya negara kita tetap menjadi negara yang ada orang yang menyerukan pada kebaikan dan kebenaran, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan. Karena kalau tidak ada lagi yang menyeru pada kebaikan, maka daerah atau tempat tersebut sudah tidak akan lagi diberikan pertolongan oleh Yang Maha Kuasa. Konon begitu katanya ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.